Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Eh, Terima kasih kepada teman-teman dan dosen pengampu mata kuliah Statistika dan Probabilitas atas kehadirannya dalam Zoom ini. Kami dari kelompok parameter akan menjelaskan sedikit tentang aturan dasar menghitung probabilitas. Dengan beranggotakan yaitu diantaranya di slide Kang. Ada Agung Gunawan, kemudian ada Alam Triyono Putra, ada Fikri Rosa Rosdianti, kemudian ada Hafid Aprizal, kemudian ada Mohrapa Alfauzana, kemudian ada Nugraha Rahmatullah, saya sendiri, kemudian Rizky Agung Anugrah, kemudian Septian Purnawirawan, Sepen Putra Kasigea, dan Yusuf Firmansyah. Nah, selanjutnya di sini akan menjelaskan tentang pendahuluan. Yaitu probabilitas merupakan cabang matematika yang mempelajari peluang terjadinya suatu peristiwa dalam kondisi ketidakpastian. Konsep probabilitas sangat penting karena hampir semua aspek kehidupan sehari-hari melibatkan unsur ketidakpastian, mulai dari prediksi cuaca, pengambilan keputusan bisnis, hingga analisis resiko dalam bidang kesehatan dan keuangan. Saud dan Silvanita 2022. Kemudian probabilitas memberikan kerangka kerja matematis untuk mengukur dan memodelkan ketidakpastian tersebut dengan nilai yang berkisar antara 0 sampai 1, di mana 0 berarti peristiwa tidak mungkin terjadi dan 1 berarti peristiwa pasti terjadi. Dalam dunia pendidikan, pemahaman tentang aturan dasar menghitung probabilitas menjadi landasan penting bagi pelajar untuk menguasai materi statistika dan matematika terapan. Namun, berdasarkan hasil observasi dan studi literatur, masih terdapat banyak kesulitan dalam memahami konsep dasar ini, terutama dalam penerapan aturan-aturan probabilitas seperti probabilitas komplement, probabilitas gabungan, dan probabilitas bersyarat. Universitas Muhammadiyah Surakarta masalah yang melibatkan probabilitas, sehingga diperlukan kajian yang sistematis dan komprehensif perjelas konsep dan aturan dasar probabilitas. Next, yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, dipersilakan. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan tentang definisi kejadian saling lepas dan kejadian tidak saling lepas. Yang pertama, kejadian saling lepas. Dikutip dari buku Think Smart Matematika, Gina Indriani, 2007, kejadian adalah suatu hasil yang diharapkan terjadi pada ruang sampel yang telah ditentukan dalam sebuah pengujian. Dua kejadian dikatakan saling lepas jika irisan dari kedua himpunan itu adalah himpunan kosong atau tidak memiliki irisan, atau dengan kata lain, dua kejadian tidak dapat terjadi secara bersamaan. Berdasarkan teori himpunan diperoleh P A eh, P dalam kurung A UB sama dengan P dalam kurung A tambah P dalam kurung B. Keterangan P dalam kurung A sama dengan peluang kejadian A. P dalam kurung B sama dengan peluang kejadian B. P dalam kurung A UB sama dengan peluang kejadian saling lepas. Kemudian yang kedua, kejadian kejadian tidak saling lepas.
Dua kejadian dikatakan tidak saling lepas jika dua kejadian tersebut memiliki irisan atau dengan kata lain dua kejadian dapat terjadi secara bersamaan. Berdasarkan teori himpunan diperoleh P dalam kurung AUB sama dengan P dalam kurung A tambah P dalam kurung B dikurang P dalam kurung A N B. Keterangan P dalam kurung A sama dengan peluang kejadian A, P dalam kurung B sama dengan peluang kejadian B, P dalam kurung AUB sama dengan peluang kejadian tidak saling lepas, P dalam kurung AUB sama dengan peluang irisan kejadian A dan B. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Izin, perkenalkan Aduh. nama saya Muhammad Fauzana. Eh, Kali ini saya akan melanjutkan penjelasan tentang contoh soal dan penyelesaiannya. Untuk yang pertama ada kejadian saling lepas. Soalnya adalah dalam sebuah proyek konstruksi ada dua kemungkinan gangguan yang tidak bisa terjadi bersamaan, yaitu gangguan pada pengiriman bahan bangunan dengan probabilitas 0,2, gangguan pada alat berat dengan probabilitas 0,1, dan tugasnya adalah hitung probabilitas terjadinya gangguan pada pengiriman bahan atau gangguan pada alat berat. Untuk penyelesaiannya, karena kedua gangguan tersebut tidak bisa terjadi bersamaan, maka P dalam kurung AUB sama dengan P dalam kurung A plus P dalam kurung B sama dengan 0,2 ditambah 0,1 sama dengan 0,3. Jadi probabilitas terjadinya gangguan pengiriman bahan atau gangguan alat berat adalah 0,3 dalam kurung atau bisa disebut 30%. Next, Kang. Untuk selanjutnya adalah contoh soal kejadian tidak saling lepas. Dalam proyek yang sama, ada dua kemungkinan gangguan yang bisa terjadi bersamaan, yaitu gangguan pada pengiriman bahan dengan probabilitas 0,25, gangguan pada alat berat dengan probabilitas 0,15. Probabilitas terjadinya kedua gangguan sekaligus adalah 0,05. Untuk tugasnya adalah hitung probabilitas terjadinya gangguan pada pengiriman bahan atau gangguan pada alat berat. Untuk penyelesaian, karena kedua gangguan bisa terjadi bersamaan, maka P dalam kurung AUB sama dengan P dalam kurung A dan P dalam kurung B dikurangi P dalam kurung ANB. Selanjutnya P dalam kurung AUB sama dengan 0,25 ditambah 0,15 lalu dikurang 0,05 sama dengan 0,35. Jadi probabilitas terjadinya gangguan pada pengiriman bahan atau gangguan alat berat adalah 0,35, bisa disebut 35%. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, selanjutnya saya akan memaparkan sedikit aturan perkalian. Definisi kejadian independen. Kejadian independen adalah ketika dua atau lebih kejadian tanpa mempengaruhi kemungkinan terjadinya kejadian lainnya. Artinya kemungkinan terjadi kejadian A tidak dipengaruhi oleh kemungkinan terjadinya kejadian B. Dan sebaliknya, contoh umum dari kejadian independen adalah melempar koin atau dadu berulang kali. Hasil dari lemparan pertama tidak berdampak pada hasil lemparan kedua. Secara matematis, dua kejadian A dan B dikatakan independen jika peluang A dan B sama dengan peluang A dikali peluang B, di mana peluang A dan B adalah peluang kedua kejadian terjadi secara bersamaan. Contoh lempar koin 2 kali, peluang muncul kepala pada lemparan pertama dan angka pada lemparan kedua adalah peluang A dikali peluang B sama dengan 0,5 dikali 0,5 sama dengan 0,25. Selanjutnya, Kang. Next, Kang. Contoh soal dan penyelesaian kejadian independen. Di sebuah toko kelontong berdasarkan data historis, probabilitas seorang pelanggan membeli bunga adalah 0,18 dan probabilitas membeli roti adalah 0,42. Jika keputusan membeli bunga dan roti adalah independen satu sama lain,
Berapa probabilitas seorang pelanggan membeli kedua barang tersebut? Penyelesaiannya, misalkan A, kejadian membeli bunga, B, kejadian membeli roti, peluang A sama dengan 0,18, peluang B sama dengan 0,42. Karena kejadian independen, peluang A dan B sama dengan peluang A dikali peluang B sama dengan 0,18 dikali 0,42 sama dengan 0,0756. Interpretasi probabilitas seorang pelanggan membeli baik bunga maupun roti adalah 7,56% atau sekitar dari setiap 13 pelanggan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, terima kasih. Saya akan menjelaskan definisi kejadian tergantung. Kejadian tergantung juga disebut sebagai kejadian dependen adalah ketika salah satu kejadian mempengaruhi peluang terjadinya kejadian lainnya. Dengan kata lain, hasil dari kejadian pertama akan mengubah peluang terjadinya kejadian kedua. Secara matematis, hubungan ini dinyatakan dengan probabilitas bersyarat. PA NB sama dengan PA kali P BA, di mana P BA adalah peluang terjadinya B dengan syarat A sudah terjadi. Contohnya, jika Anda mengambil 2 kartu dari satu deck tanpa mengembalikan kartu pertama, maka peluang Anda untuk mendapatkan kartu tersebut, kartu kedua akan berkurang karena jumlah kartu di deck berkurang. Lanjut, Bang. Contoh penyelesaiannya. Soalnya, sistem transportasi kereta di suatu kota memiliki 2 jalur, kereta merah dan kereta biru, berdasarkan pengamatan. Probabilitas kereta merah terlambat adalah 45%. Jika kereta merah terlambat, maka probabilitas kereta biru juga terlambat dengan 68%. Berapa probabilitas kedua kereta atau merah dan biru terlambat secara bersamaan? Penyelesaiannya, misalkan M, kejadian kereta merah terlambat, misalkan B, kejadian kereta biru terlambat. PM sama dengan 0,45, PMB sama dengan 0,68 atau yang disebut dengan probabilitas bersyarat. Karena kejadian tergantung PMNB adalah PM kali P BM sama dengan 0,45 kali 0,688 sama dengan 0,306. Interpretasi probabilitas kedua kereta terlambat bersama adalah 30,6% atau sekitar dari 3 dari setiap 10 hari. Kami persilakan kepada kami selanjutnya. Baik, terima kasih Kang Sepen. Untuk selanjutnya saya akan menjelaskan tentang probabilitas bersyarat. Mungkin secara intuitif probabilitas bersyarat menjawab pertanyaan apa probabilitas A terjadi mengingat B telah terjadi menurut Ross S titik M pada tahun 2014. Ross juga menjelaskan definisi formal. Secara formal, probabilitas bersyarat dari peristiwa A dengan syarat peristiwa B telah terjadi dilambangkan sebagai P buka kurung A strip garis B tutup kurung dan didefinisikan sebagai P buka kurung A B sama dengan P buka kurung A N B per P B. P buka kurung A B adalah probabilitas A terjadi dengan syarat B telah terjadi.
Dan lanjut, P buka kurung ANB adalah probabilitas gabungan dari peristiwa A dan B, yaitu probabilitas A dan B keduanya terjadi. Dan PB adalah probabilitas peristiwa B terjadi. Selanjutnya, Kang. Untuk contoh soal dan penyelesaiannya pada probabilitas bersyarat, soalnya dalam sebuah proyek konstruksi ada dua jenis pekerjaan yang dilakukan, yaitu pengecoran beton dan pengecatan. Probabilitas sebuah proyek gagal dalam tahapan pengecoran adalah 0,10 dan probabilitas proyek gagal dalam tahap pengecoran adalah 0,05. Jika sebuah proyek gagal di tahapan pengecoran, maka probabilitas proyek juga gagal di tahap pengecetan adalah 0,02. Berapa probabilitas sebuah proyek gagal dalam tahapan pengecetan? Lagi ngulin. Diberikan bahwa proyek tersebut telah gagal di tahap pengecoran. Penyelesaiannya mungkin definisi ulangnya P A buka P buka kurung A sama dengan probabilitas gagal di tahap pengecoran atau 0,10. P buka kurung B sama dengan probabilitas gagal di tahapan pengecatan sama dengan 0,05 dan P buka kurung A B sama dengan probabilitas gagal di tahap pengecatan diberikan gagal di tahap pengecoran sama dengan 0,2. Rumus probabilitas bersyarat eh, P buka kurung BA sama dengan P buka kurung ANB per P buka kurung A. Untuk menghitung P buka kurung ANB menggunakan rumus P buka kurung ANB sama dengan PB buka kurung BA dikali PA. Terus selanjutnya P buka kurung ANB sama dengan P buka kurung BA-nya 0,2 dikalikan P buka kurung A-nya sama dengan 0,1 sama dengan hasilnya 0,02. Untuk menghitung P buka kurung BA menggunakan rumus P buka kurung BA sama dengan P buka kurung ANB per P buka kurung A. Eh, P buka kurung BA sama dengan P buka kurung ANB-nya 0,02 per P buka kurung A-nya 0,1. Setelah diselesaikan penjumlahannya sama dengan 0,2. Untuk jawabannya, peluang proyek gagal di tahapan pengecetan diberikan telah gagal di tahap pengecoran adalah 0,2. Penjelasannya, probabilitas bersyarat atau P buka kurung BA adalah probabilitas suatu peristiwa B terjadi diberikan bahwa peristiwa lain buka kurung A telah terjadi. Selanjutnya dalam kasus ini kita ingin mengetahui probabilitas kegagalan di tahap pengecetan B jika proyek sudah gagal di tahap pengecoran A. Rumus probabilitas bersyarat juga digunakan untuk menghitung probabilitas ini. Dan penyelesaian menunjukkan bahwa jika proyek gagal di tahap pengecoran, maka probabilitasnya juga gagal di tahap pengecetan adalah 0,02. Ini berarti kegagalan di suatu tahapan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kegagalan di tahap lainnya. Mungkin selanjutnya akan diteruskan oleh rekan saya. Definisi teorema Bayes. Teorema ini dinamai menurut ahli statistika Inggris Thomas Bayes yang menemukan rumus tersebut pada tahun 1763. Teorema ini dianggap sebagai dasar pendekatan inferensi statistika khusus yang disebut inferensi Bayes. Teorema Bayes adalah sebuah prinsip dalam teori probabilitas yang digunakan untuk menghitung probabilitas bersyarat dari suatu hipotesis berdasarkan evidence atau bukti baru yang tersedia. Teorema ini sangat penting dalam konteks pembelajaran statistik dan pengambilan keputusan berbasis data. Secara matematis, teorema Bayes dituliskan sebagai berikut.
P dalam kurung K E sama dengan P dalam kurung E K kali P dalam kurung K dibagi P dalam kurung X, yang artinya P dalam kurung K E yaitu probabilitas posterior, yaitu kemungkinan hipotesis K benar setelah mempertimbangkan bukti E. Lalu P dalam kurung EH, probabilitas evidence E muncul jika hipotesis K benar. Lalu P dalam kurung K, probabilitas awal atau prior dari hipotesis K. P dalam kurung E, probabilitas dari evidence E secara keseluruhan. Untuk selanjutnya contoh soal dan penyelesaian akan dijelaskan oleh Kang Hafiz. Baik, terima kasih untuk penjelasan sebelumnya. Di sini kita akan menjelaskan terkait soal dengan teori bias yang dimana diketahui kemungkinan seorang mengalami demam sebesar 0,4, kemungkinan seorang mengalami muntah sebesar 0,3, dan kemungkinan seorang mengalami demam ketika muntah dengan mengalami demam sekitar 0,75. Dengan kasus, misalkan seorang dokter bernama Rina sedang menangani pasien bernama Andi. Berdasarkan hasil pemeriksaan, diketahui bahwa Andi mengalami demam. Dengan pertanyaan, berapa sih kemungkinan bahwa Andi juga mengalami muntah dengan syarat bahwa ia telah mengalami demam? Lanjut. Dengan rumus yang sudah dijelaskan sebelumnya, di mana untuk yang ditanyakan adalah muntah dan demam. Kita sudah diketahui demamnya 0,4, muntahnya 0,3, dan demam dan muntahnya 0,75. Untuk pembahasan selanjutnya, di mana kita memasukkan rumus, yaitu evidence yang dimana itu adalah demam, itu hipotesis yang dimana itu muntah, kemudian dikalikan dengan hipotesisnya muntah, dibagi P-nya, evidence-nya adalah demam, yang dimana 0,7 dikali 0,3 dengan dibagi 0,4 menghasilkan 0,025 dibagi 0,4 dan hasilnya 0,5625 persen, yang dimana 0,5625 kalau dikalkulasikan dengan persen berarti sekitar 56%. Maka bisa disimpulkan bahwa probabilitas seorang mengalami muntah jika diketahui yang mengalami demam adalah sebesar 56,25%. Dengan kata lain, jika seorang mengalami demam, maka kemungkinan besar sekitar 56% ia juga mengalami muntah. Mungkin selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Citasi teori. Untuk selanjutnya, citasi teori. Menurut Murphy, pada tahun 2012, teorema Bayes merupakan salah satu pilar dalam pendekatan probabilistik terhadap pembelajaran mesin karena memungkinkan pembaruan probabilitas berdasarkan data yang baru diamati. Teorema Bayes digunakan untuk memperbarui keyakinan terhadap suatu hipotesis berdasarkan data baru yang diperoleh. Dan rumus ini memainkan peran penting dalam banyak metode inferensi statistik oleh Murphy tahun 2012. Baik, selanjutnya kesimpulan. Berdasarkan pembahasan dalam makalah ini, satu konsep dasar probabilitas. Probabilitas adalah ukuran peluang terjadinya suatu peristiwa dengan nilai berkisar antara 0 sampai 1, di mana 0 menunjukkan
dan satu menunjukkan peristiwa pasti terjadi. Konsep ini menjadi landasan fundamental dalam menganalisis ketidakpastian di berbagai bidang kehidupan. Dua, aturan penjumlahan dibedakan menjadi dua kategori. Untuk kejadian saling lepas menggunakan formula P dalam kurung A, B sama dengan P dalam kurung A tambah P dalam kurung B. Sedangkan untuk kejadian tidak saling lepas menggunakan formula P dalam kurung A, B sama dengan P dalam kurung A ditambah P dalam kurung B dikurang P dalam kurung AB. Pemahaman perbedaan kedua jenis kejadian ini sangat penting untuk penerapan formula yang tepat. 3. Aturan perkalian. Aturan perkalian juga terbagi menjadi dua jenis. Untuk kejadian independen, menggunakan formula P dalam kurung AB sama dengan P dalam kurung A dikali P dalam kurung B. Sedangkan untuk kejadian tergantung menggunakan formula P dalam kurung AB sama dengan P dalam kurung A dikali P dalam kurung B garis A. Identifikasi sifat ketergantungan antar kejadian menjadi kunci dalam penerapan formula yang benar. 4. Probabilitas bersyarat dan teorema Bayes. Probabilitas bersyarat dengan formula P dalam kurung A garis B sama dengan P dalam kurung A B atau P dalam kurung B memungkinkan perhitungan probabilitas suatu kejadian dengan informasi tambahan dari kejadian lain teorema Bayes dengan formula P dalam kurung H garis E sama dengan P dalam kurung E garis H dikali P dalam kurung H per P dalam kurung E memungkinkan pembaruan probabilitas berdasarkan bukti atau informasi baru yang diperoleh. 5. Aplikasi praktis. Aturan dasar probabilitas memiliki aplikasi luas dalam berbagai bidang seperti konstruksi, transportasi, kesehatan, dan bisnis. Pemahaman yang baik tentang konsep-konsep ini memungkinkan pengambilan keputusan yang lebih akurat dalam situasi yang melibatkan ketidakpastian. 6. Pentingnya memahami konseptual penguasaan aturan dasar. Probabilitas tidak hanya memerlukan hafalan formula, tetapi juga pemahaman mendalam tentang kondisi penerapan masing-masing aturan. Hal ini penting untuk menghindari kesalahan dalam analisis dan interpretasi hasil. Sekian, untuk selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah mempresentasikan materi ini dengan sangat baik. Mudah-mudahan materi ini bermanfaat bagi kita semua. Cukup sekian dari kelompok kami, yaitu kelompok parameter. Kami ucapkan terima kasih dan mohon maaf yang sebesar-besarnya bila ada perkataan dan tingkah laku yang kita salah. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.